seorang pengusaha besar bernama Bob Sadino almarhum, usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang dimulai, bukan usaha yang terus ditanyakan. Sebelum kita memulai usaha konter pulsa, ada kalanya kita memulainya dengan sebuah persiapan yang sangat matang sekali. Ya, pertanyaan itu bisa dimulai dengan kenapa harus mulai usaha konter pulsa. Itu tentunya jawabannya adalah pilihannya ada pada diri kita. Kenapa teman-teman mau memulai usaha konter pulsa, baik sebagai usaha yang akhir menjadi tujuan usaha terakhir itu di usaha konter pulsa, atau hanya sekedar menjadi jembatan atau sekedar rintisan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu tanyakan kepada diri kita kenapa harus usaha konter pulsa. Yang kedua, bagaimana memulai usaha konter pulsa itu? Yang ketiga, tanyakan juga berapa modal untuk buka usaha konter pulsa. Apakah harus besar, sedang, atau hanya dengan modal seadanya kita bisa memulai usaha konter. Yang selanjutnya, tanyakan kepada diri kita apa saja yang harus dijual di konter pulsa. Kemudian sebelum membuka usaha konter pulsa juga kita harus menanyakan alat dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana membangun customer base di usaha konter pulsa yang kita kelola. Jadi teman-teman bisa menulis pertanyaan-pertanyaan ini, bagusnya sih ditulis ya, sehingga nanti usaha yang kita mulai ini sudah sampai mana dan kurangnya yang mana, yang membutuhkan perbaikan atau tindakan lainnya yang mana. Bagusnya ditulis sebelum membuka usaha, sehingga ya semacam membuat proposal usaha, meskipun itu untuk diri kita sendiri, karena sesuatu yang terhitung itu jauh lebih baik dari yang tidak terukur. Nah ini teman-teman, kira-kira kenapa kita harus usaha konter? Tidak ada keharusan untuk membuka usaha konter pulsa, tapi ini buat teman-teman yang tertarik menerjuni dunia usaha konter pulsa, saya ingin berbagi bahwa selama handphone membutuhkan kuota, maka konter pulsa masih dibutuhkan oleh konsumen kita. Kecuali nanti teknologi sudah merubah cara belanja, merubah alat teknologinya, merubah alat komunikasinya. Nah ini selama handphone membutuhkan kuota, maka konter pulsa masih dibutuhkan. Walaupun sekarang sudah mulai ada perkembangan seperti buy.you ya, tidak menggunakan kartu SIM. Nah ini sebagai persiapan buat generasi Z, walaupun rintisannya sudah dimulai sekarang. Tapi mudah-mudahan selama handphone membutuhkan kuota, maka konter pulsa masih dibutuhkan. Ya, kenapa harus usaha konter pulsa? Jadi pertama, konter pulsa itu mudah, jadi mudah dijalankan oleh siapa saja. Membuka konter pulsa tidak terlalu mementingkan banyak kemampuan, cuma perlu sedikit tekad dan semangat belajar yang kuat. Jadi latar belakang apapun bisa membuka usaha konter pulsa. Yang kedua, promosi nggak terlalu berat, karena usaha konter pulsa ini adalah usaha yang sudah dikenali masyarakat. Para konsumen pun sudah mengetahui berkenaan dengan usaha konter pulsa ini sebagai penyedia jasa pembelanjaan untuk kebutuhan komunikasi konsumen, yaitu. Nah ini karena provider juga sudah iklannya dengan promosinya sudah memberikan banyak edukasi terhadap masyarakat, sehingga kita saling bahu antara konter dengan provider. Dan ya, usaha konter pulsa ini adalah kalau promosinya nggak terlalu berat, jadi tidak seberat ketika menemukan usaha yang baru yang tidak dikenali banyak orang. Jadi kita tidak terlalu memikirkan branding konter pulsa itu apa, konter pulsa itu seperti apa. Yang kita lebih ke promosi, bagaimana orang bisa datang ke konter kita. Nah usaha ini sudah dikenali orang-orang sejak dulu. Nah kenapa usaha konter pulsa? Jawaban yang ketiga adalah semua orang pasti bisa melakukannya, tinggal mengikuti bagaimana orang lain melakukannya. Banyak tutorial juga dari orang lain yang sudah memulainya. Jadi kita bisa mempelajarinya, kita bisa menanyakannya, kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya. Nah, gunakan rumus yang kemarin ya, yang seperti apa yang saya jurus Batman, baca, amati, tiru,
modifikasi aktif di media sosial dan memiliki nilai-nilai diri sebagai seorang pebisnis atau menjadi seorang pengusaha konter pulsa. Jadi semua orang pasti bisa melakukannya asal mau belajar dan punya tekad keinginan untuk memulai usaha konter sendiri, juga sebagai jalan ikhtiar kita dalam mendapatkan rezeki untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Salah satu tujuan dari mendirikan konter pulsa itu adalah bagaimana kita bisa memberikan banyak manfaat terhadap orang banyak. Jadi posisi konter pulsa itu adalah sebagai jembatan penghubung antara provider dengan konsumen. Jadi konsumen akan merasa dibantu kebutuhan kuotanya, kebutuhan pulsanya, kebutuhan aksesorisnya, dan untuk provider grosir mereka dibantu oleh kita dalam penjualan produk-produk yang mereka buat. Jadi kita berada di posisi yang tengah, jadi sebagai penyambung, sebagai jembatan. Mulailah buka dulu konter pulsanya, kemudian sempurnakan belakangan sambil menyelam minum air atau learning by doing. Jadi kita mulai dulu untuk dilakukan di perjalanan, baik itu pelayanan, promosi, produk, ilmu, wawasan, nanti itu perjalanan. Apa saja yang harus disiapkan jika ingin membuka konter pulsa? Tentunya yang pertama teman-teman, jika teman-teman nanti mau memulai usaha konter ini, itu tempat etalase akrilik yang kecil, yang sedang maupun yang besar. Kalau dipasang di etalase itu sangat menarik untuk dilihat oleh konsumen sekalipun dari kejauhan. Teman-teman beli RAM, hanger, hand buat transaksi, komputer kalau itu dibutuhkan. Buat spanduk, sekarang big panduk banner tidak terlalu mahal harganya. Ada yang 1 meter 18.000, ada yang 1 meter 20.000, ada yang 23.000 tergantung bahannya. Jadi nanti teman-teman bisa nyari percetakan terdekat untuk membuat banner, spanduk, X banner atau bond kwitansi. Teman-teman juga harus beli buku catatan penjualan, pulpen, beli dispenser, dan untuk kebutuhan sehari-hari ketika menjaga di konter. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha konter pulsa? Misalnya jika kita punya uang 10 juta, gunakan uang untuk belanja kebutuhan pokok dan belanja kebutuhan tambahan. Untuk itu perlu dihitung dengan baik sehingga modal kita tepat sasaran. Jadi tadi kenapa di awal harus dicatat terlebih dahulu, karena hitungan ini untuk membagi kalau kita punya uang 10 juta, alokasi dananya untuk apa saja sehingga usaha yang kita inginkan segera dimulai. Nah, seandainya teman-teman dengan modal usaha hanya 10 juta rupiah untuk membuka usaha konter pulsa, teman-teman yang pertama bisa beli etalase konter. Itu nanti teman-teman bisa nyari ya di tempat pembuatan etalase, baik kalau yang baru itu sekitar 1.500.000 sampai ke atas ya, atau kalau yang bekas itu ada yang harganya 700.000 sampai 1.500.000 untuk ukuran 1,5 meter kali 60 cm atau 2 meter kali 60 cm. Nah, untuk ukuran ini tentunya disesuaikan dengan tempat yang dimiliki oleh teman-teman. Atau kalau mau mulai dari yang kecil dulu, ada yang ukurannya 1 meter atau setengah meter. Yang penting kita bisa memulai usaha konternya dulu. Nah, belanja yang kedua selain etalase, kita juga harus belanja dudukan kartu. Harga satuannya itu sekitar 15.000 untuk 2 meter. Untuk etalase yang 2 meter itu kurang lebih butuh 36 piece kali 15.000 sekitar 540.000 rupiah. Untuk belanja yang selanjutnya, beli voucher kuota. Nah, untuk untuk alokasi uang yang 10 juta itu gunakan 80% untuk membeli kartu kuota. Saya sekitar 3.500.000 rupiah ya. Ini hitungannya menurut saya cukuplah 3.500.000 untuk membeli voucher kuota. Karena ini juga berkenaan dengan perubahan cara pandang dalam membuka usaha konter pulsa, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang dinamakan usaha konter pulsa itu pertama itu adalah penjualan pulsa. Cara pandang ini berubah juga. Pulsa tidak menjadi utama, berubah menjadi aksesoris handphone adalah
penjualan yang utama di konter pulsa dan pulsa menjadi penjualan pelengkapnya. Nah, kalau di tahun-tahun sekarang terasa sampai sekarang bahwa penjualan yang utama di usaha konter pulsa itu sebenarnya adalah voucher kuota dan penjualan kartu perdana, penjualan aksesoris, penjualan pulsa itu menjadi penjualan di konter pulsa, walaupun namanya konter pulsa bukan konter kuota. Pandang penjualan konter yang sekarang itu adalah penjualan kuota itu menjadi hal yang utama dan yang lainnya menjadi pelengkap. Oke teman-teman, yang selanjutnya beli apa lagi? Yaitu beli kartu perdana kuota. Gunakan alokasikan dana 10% untuk membeli kartu kuota sekitar 500.000. Di kartu perdana ini bisa lengkap dari semua provider. Selain beli kartu perdana kuota, kita juga harus beli kartu perdana biasa, dan ini hanya 2%. Beli kartu perdana biasa sekitar 200.000, tapi diusahakan bisa lengkap semua produk provider ada, baik itu Telkomsel, baik itu Indosat, baik itu XL, Tri, Smartfren. Jumlahnya tidak terlalu banyak karena konsumen yang sekarang jarang sekali ganti kartu yang baru, apalagi berhubungan dengan peraturan yang baru. Kalau registrasi kartu itu memerlukan KK dan KTP. Tidak semua orang yang datang, apalagi yang konsumennya sekedar lewat ke motor atau dia lagi kemana, tidak selamanya mereka membawa kartu keluarga, sehingga yang mereka butuhkan hanyalah mengisi kuotanya saja. Yang selanjutnya beli apa lagi? Beli aksesoris handphone. Alokasikan dana sekitar 5% untuk membeli aksesoris yang penting terlebih dahulu. Aksesoris apa saja yang terpenting saat ini? Kalau dulu baterai itu menjadi hal yang penting ya, ada di konter pulsa. Kalau sekarang rasanya sudah tidak lagi, karena handphone yang sekarang itu baterainya sudah baterai tanam, tidak seperti yang dulu lagi. Nah, apa saja yang harus dibeli sekarang kalau aksesoris? Yaitu headset, kabel data, triple charger. Headset, kabel data, dan triple charger. Nah, teman-teman bisa 500 sampai 1 juta ya untuk beli aksesoris handphone, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau dirasa ini perlu dilengkapi, jumlahnya bisa banyak atau jumlahnya bisa sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, daftar pulsa elektrik. Gunakan sebagian uang modal kita untuk daftar pulsa elektrik. Cari server yang berpengalaman, cari server pulsa yang menjual produk terlengkap, harga termurah, pelayanan tercepat. Nah, teman-teman bisa spend uangnya sekitar 1 juta untuk deposit penjualan pulsa. Karena itu selain penjualan pulsa, token, produk-produk digital itu juga sebagai alat untuk mengisi voucher kuota. Nah, yang selanjutnya membayar cicilan kontrakan. Kontrakan cari yang bisa dicicil ya per bulan. Itu mungkin harganya ya tergantung di tempatnya teman-teman. Ada yang 3,5, 500, 700, 800 akan sampai 1 juta dicicil per bulan. Atau mungkin kalau 1 juta terlalu mahal, cari yang setengah harganya dari itu, sekitar 500.000 atau 700.000, tapi yang bisa dicicil terlebih dahulu. Kita hanya 10 juta. Dan bagaimana? Nah, ini kecuali kalau teman-teman konternya di rumah sendiri, jadi tidak perlu membayar uang sewa. Nah, uangnya bisa digunakan untuk percantik atau untuk mendisplay konter ya kita, tentang tekad yang kuat dan semangat yang membajak memulai sebuah usaha. Bagaimana kita merubah diri kita dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman ke zona yang baru, yaitu zona sebagai seorang pengusaha konter, berubah menjadi seorang pembisnis konter pulsa. Ini juga kita lakukan sebagai jalan ikhtiar kita dalam mencari rezeki, dalam meraih rezeki. Di perkara hasil itu kita kembalikan lagi kepada yang di atas. Kita hanya berikhtiar menafkahi diri, menafkahi keluarga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan usaha yang kita miliki. Tagline yang harus murah, mudah
mudah, lengkap, ramah, dan tentunya bersahabat. Oke teman-teman, setelah kita membeli berbagai kebutuhan pokok dan tambahan dalam memulai usaha konter dengan modal 10 juta, persiapan apa lagi yang harus kita miliki? Tentunya kenali produk, utamakan belanja untuk voucher kuota, utamakan membeli voucher kuota, karena cara pandang penjualan di usaha konter pulsa sekarang itu berubah. Voucher kuota menjadi hal yang utama, dan berkenaan dengan produk ini teman-teman bisa mengenalinya bertanya kepada sales dari provider masing-masing, baik itu Telkomsel, Axis, XL, Tri, Smartfren, Axis, Indosat. Produk yang kedua, price. Pilih harga yang paling standar di lingkungan konter kita. Jadi teman-teman bisa menerapkan harga yang tinggi atau harga yang sedang atau harga yang rendah daripada orang lain. Harapannya memang tidak terlalu jauh jomplang antara kita dengan lain. Sebetulnya adanya konter yang lain, adanya saingan itu adalah sesuatu hal yang bagus, sehingga kita senantiasa punya kreativitas, senantiasa punya semangat 2 kali lipat untuk meningkatkan usaha konter kita. Kalau tidak ada saingan, rasanya kreativitas kita tidak jalan. Nah, yang selanjutnya, lakukan promosi. Alokasikan dana untuk biaya promosi, baik itu spanduk, banner, dan lain-lain untuk belanja kuota, sehingga kita bisa bikin status di WhatsApp, kita bisa membaginya via grup, kita bisa membaginya via email. Nah, ini untuk promosi bisa dilakukan dengan 2 cara, baik itu promosi offline maupun promosi online. Kalau promosi offline, kita bisa memulainya dari saudara-saudara kita terdekat, teman-teman kita terdekat, teman yang jauh, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman baru, teman di lingkungan forum kita, teman di komunitas hobi kita bisa memulainya dari itu. Nah, kalaupun ada konsumen yang baru, biasanya kalau konsumen yang merasa puas dengan pelayanan kita, dia akan mengasih tahu lagi pada 5 orang yang lain. Dari mulut ke mulut itu adalah sebuah promosi yang sangat bagus. Perusahaan yang besar sudah melakukan direct selling. Jadi seorang teman bawa teman yang lain untuk belanja di tempat kita. Nah, promosi yang kedua bisa dilakukan dengan promosi online. Online itu bisa dimulai dari HP yang kita punya. Kalau kita punya WA, bisa di status, bisa di grup. Nah, kita juga bisa promosi di Facebook, di IG, di YouTube, di Twitter, Line, selain media sosial, kita juga bisa memanfaatkan marketplace ya, baik itu Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, selain itu juga kita bisa menulis di blognya sendiri. Oke, itu teman-teman kurang lebih product price promotion. Apa saja yang dijual di usaha konter pulsa kita? Nah, pada intinya apa yang dijual di usaha konter pulsa kita adalah semua kebutuhan konsumen dalam memenuhi keperluan handphonenya, baik itu aksesoris, baik itu pulsa, baik itu kartu perdana. Tapi yang paling pokok sekarang itu adalah voucher kuota. Untuk kebutuhan keluarga ya, token listrik atau pembayaran digital atau transfer yang sekarang pengisian OVO, pengisian GoPay, pengisian Dana. Sekarang sudah perkembangan penjualan pulsa itu sudah mulai berkembang. Bahkan di tempat yang saya kelola ini juga penjualan sudah mulai via aplikasi. Jadi providernya, server pulsanya sudah berbentuk aplikasi, bisa download di Play Store sehingga memudahkan kita dalam berjualan. Yang selanjutnya, alat dan perlengkapan pokok untuk buka usaha konter.
Selain kebutuhan pokok, ada juga kebutuhan pelengkap. Apa saja kebutuhan pelengkapnya? Itu handphone buat isi pulsa. Kalau teman-teman pakai dihitung juga apa ini perlu dibeli atau tidak. Kalau teman-teman sudah punya handphone sendiri, nah maka handphone itu bisa digunakan untuk jualan pulsa, atau kalau mau tambahan beli handphone yang cinit-nit yang harganya 150 sampai 200 ribu untuk transaksi, karena HP itu ya dalam bertransaksi itu jauh lebih cepat daripada HP Android. Tapi kalau penjualan yang sekarang, karena ini penjualannya bisa via WA, itu HP Android juga sangat dibutuhkan ya, sehingga mempercepat dalam proses pelayanan penjualan pulsa atau kuota kita terhadap konsumen. Yang selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya adalah komputer, baik itu PC ataupun laptop ataupun notebook. Untuk apa? Ini untuk isi pulsa dan jasa online lainnya, dan ini juga untuk menambah wawasan penjaga konter, sehingga kita bisa belajar, kita bisa membaca, kita bisa menonton bagaimana 10 orang yang pernah sukses di usaha konter, bagaimana kita belajar 10 orang yang pernah gagal di usaha konter pulsa, atau kita juga bisa mempelajari perkembangan teknologi yang sekarang, bisa menambah wawasan, membaca di forum-forum bagaimana usaha konter pulsa ini dijalankan. Yang selanjutnya adalah handphone buat daftar kartu. Nah, handphone buat daftar kartu ini bisa menjadi daftar harga tambahan untuk beli tambahan untuk mempermudah dalam proses registrasi kartu. Biasanya sih suka ada di grosir, tergantung teman-teman apa itu perlu ataupun tidak. Belanja yang selanjutnya untuk belanja tambahan bisa pakai ram besi dan hanger. Untuk apa itu? Untuk pajangan aksesoris. Kalau bentuknya memang digantung, maka teman-teman butuh ram besi dan hanger ini. Kalau tidak, ya teman-teman bisa membuat desain modifikasi dalam bentuk yang lain, baik itu lemari atau apapun, sehingga produk yang kita jual bisa dilihat oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah lampu. Jadi ini penerangan ini sangat penting sekali buat usaha konter pulsa, sehingga kejauhan konter kita bisa terlihat, dan ini lampu ini sebagai alat penerangan sehingga konsumen dan penjaga konter menjadi memiliki kenyamanan masing-masing ketika berada di konter pulsa, berbeda dengan gelap-gelapan. Bagaimana membangun pelanggan setia? Seiring berjalannya waktu, konter kita lama-lama akan punya konsumen yang loyal atau pelanggan setia. Jadi lambat laun sebetulnya pelanggan setia kita itu dari hari ke hari bertambah. Dan perlu saya ingatkan juga, konsumen yang baru datang ke tempat kita itu bisa jadi dia itu adalah konsumen yang lain. Nah, bagaimana agar mereka membeli di tempat kita? Berikut ini ada beberapa tips bagaimana mempersiapkan agar pelanggan setia menjadi agar konsumen yang datang kepada kita menjadi pelanggan setia di tempat usaha pulsa yang sedang kita kelola. Pertama, tanamkan sikap pelayanan yang ramah kepada siapapun. Awali dengan berdoa sebelum berjualan agar usaha kita mendapat berkah. Karena seperti kita yakini, pada dasarnya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar, hanya berusaha, hasilnya tergantung yang di atas. Yang kedua, pasang senyum. Setiap konsumen yang datang layani dengan baik, karena konsumen itu baik saudara kita, teman kita yang baru datang, yang tidak kenal, yang kita kenal, mereka punya hak untuk dilayani dengan baik, karena sifat manusia itu sangat senang sekali kalau dihargai. Jadi hargailah mereka sebagai konsumen yang baik. Pasang senyum. Satu, ramah. Kedua, senyum. Yang ketiga, guide dengan promosi. Adakan promosi menarik di konter yang sedang kita kelola, karena promosi ini bisa jadi daya tarik tersendiri untuk konsumen-konsumen tertentu, sehingga mereka menjadi pelanggan setia kita. Atau kalau perlu, beri mereka hadiah. Yang selanjutnya adalah ucapkan terima kasih, baik ketika mereka datang ke tempat kita, terima kasih sudah berbelanja di tempat kita, dan ucapkan terima kasih juga setelah mereka berbelanja di tempat kita. Itu dari awal sampai akhir. Tanpa konsumen, konter pulsa yang kita kelola tidak berarti apa-apa.
Sekali lagi ya, jadi konter pulsa yang kita kelola tidak berarti apa-apa jika tanpa konsumen. Pengelolaan konter pulsa ini lebih ke diri kita sendiri sebagai pengelola konter pulsa itu. Satu, punya mental mulai dulu, maksimalkan modal yang ada. Jadi cara berpikir kita, manfaatkan dulu modal yang ada. Jangan mencari yang besar tapi tidak ada, tapi manfaatkan dulu saja modal yang ada untuk memulai usaha konter pulsa. Insya Allah kalau kita tekun, ulet, nanti akan membesar dengan sendirinya. Jadi mulai dulu, maksimalkan modal yang ada. Jangan dihitung nanti rugi, nanti bangkrut. Jadi khawatirnya bangkrut sebelum memulai usaha karena pemikiran-pemikiran yang buat kotor tadi. Jadi pikiran kita harus bersih, mulai saja dulu, peluangnya sangat besar. Yang kedua, bersabar dalam berproses. Setialah dengan proses karena kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan menuju sukses. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil 15 tanpa kita bertahap memulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 10 sampai 15. Dan kalau kita pelajari, kalau kita perhatikan, pengusaha-pengusaha yang sukses juga mengalami hal-hal dari awal proses sampai akhir mereka bisa sukses. Jadi sebetulnya usaha itu tidak mengkhianati, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Jadi hasil itu sesuai dengan bagaimana usaha kita. Nah, yang selanjutnya adalah bersyukur. Apa yang kita dapatkan, bersyukurlah. Bersyukur membuat kita lebih bahagia dan senantiasa merasa cukup. Jadi kita tanamkan bahwa usaha konter kita ini adalah untuk membantu banyak orang. Kan bukankah sebaik-baik manusia adalah yang memberi banyak manfaat untuk orang banyak. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, diusahakan kita bersyukur atas untung yang kita dapatkan, baik itu besar maupun kecil. Yang penting kan inti pokok dari usaha itu mendapat keuntungan. Tips yang selanjutnya dalam berusaha konter pulsa itu adalah rajin belanja ke grosir. Modal kecil tentunya konsekuensinya adalah harus sering belanja. Jadi kita bisa melakukan belanja setiap hari ke grosir, setiap hari ke sales, setiap hari ke provider, setiap hari ke tempat-tempat yang lain. Itu konsekuensinya untuk daur ulang stok yang kita miliki di konter pulsa. Yang selanjutnya, rajinlah belajar, membaca, mendengar, menonton, dan dari hasil pembelajaran itu terapkanlah di konter kita. Dan teman-teman bisa mengkolaborasi dengan hobi atau passion yang dimiliki oleh teman-teman sehingga konternya semakin punya modifikasi yang lebih baik dari contoh yang ada sebelumnya. Kemudian rajinlah promosi. Promosi adalah cara agar konter yang kita kelola bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi tadi bisa via offline maupun via online. Rajin menghitung, hitunglah pengeluaran dan pemasukan setiap hari. Jadi usahakan pengeluaran dan pemasukan kita setiap hari dari penjualan di konter pulsa ini harus tercatat dengan baik sehingga kita bisa melihat perkembangannya dalam seminggu, dalam sebulan, dalam 6 bulan, dalam setahun, sehingga kita bisa memprediksi apakah usaha ini pantas untuk dilanjutkan atau bagaimana, apakah usaha ini sudah saatnya berkembang atau bagaimana. Nah, ini munculnya dari catatan harian. Nah, kuncinya bagaimana agar rajin menghitung, itu punya sikap disiplin, karena tidak mudah juga ya membuat sebuah perhitungan.
Tapi usaha yang bagus itu adalah usaha yang terhitung dan terukur, sehingga jelas bahwa usaha ini memiliki untung yang bagus atau tidak. Usaha ini pantas untuk dilanjutkan atau tidak, itu dari data hitungan-hitungan kita. Oke, tips selanjutnya, pilihannya hanya ada pada diri kita, mau dilanjutkan atau berhenti. Dengan modal yang seadanya, bagaimana kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, itu adalah prinsip dari ekonomi, dan memberikan banyak manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Oke teman-teman, manfaatkan media sosial untuk jualan, Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya, dan media-media yang lainnya, baik itu komunitas, tempat kita berbagi hobi, forum yang baru, atau perkumpulan-perkumpulan lain yang diikuti teman-teman. Nanti itu bisa digunakan sebagai ajang untuk promosi. Misalkan kita punya grup di Facebook, kita punya grup di WA, itu nanti kita bisa menginformasikan usaha yang sedang kita kelola. Nah, tips yang berikutnya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini adalah sebuah bagian terpenting dalam usaha yang sedang kita kelola, dan inilah zamannya, zaman untuk melakukan kolaborasi. Bukankah silaturahmi itu memanjangkan rezeki? Bukankah silaturahmi itu memanjangkan umur kita? Nah ini, jadi kolaborasi ini, karena pada dasarnya setiap orang itu tidak ada yang sukses tanpa bantuan orang lain. Untuk sukses itu butuh orang lain. Jadi untuk laku saja kita butuh konsumen. Ini selain kolaborasi dengan konsumen, kita juga butuh kolaborasi atau bekerja sama, ya sederhananya bekerja sama dengan provider. Jadi biasanya provider itu punya sales masing-masing, baik itu Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Smartfren. Mereka punya sales-sales di lapangan. Nah, kita bisa membangun kerjasama dengan mereka untuk apa? Pertama, update barang terbaru. Kedua, ada program-program yang selalu berkembang setiap bulannya. Ketiga, kita bisa mengetahui produk-produk yang kita jual, baik itu masa aktifnya, baik itu cara pendaftarannya, baik itu bagaimana isi ulangnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kolaborasi juga atau kerjasama bisa kita lakukan dengan distributor pulsa elektrik. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengisi pulsa elektrik. Kalau server sekarang itu sudah banyak ya, sudah banyak di mana-mana. Ada juga yang berbasis online. Yang selanjutnya, kita bisa melakukan kerjasama dengan grosir, tempat membeli aksesoris dan lain-lain, atau kolaborasi dengan pihak yang lainnya yang setidaknya bisa membantu menambah omset usaha kita. Misalkan dengan tukang servis handphone, misalkan dengan tukang instalasi handphone. Ya, oke teman-teman, setelah kolaborasi, hal yang selanjutnya adalah sinergi. Jadi usaha konter pulsa itu adalah sebenarnya memerlukan sinergi antara keinginan, keyakinan, dan ketangguhan dalam berjualan. Keinginan, hanya diri kita yang mampu memperjuangkan keinginan sendiri, orang lain belum tentu. Jadi maju dan mundurnya usaha kita tergantung diri kita sendiri. Yang kedua, keyakinan. Yakin semua akan baik-baik saja. Kuatkan dengan doa. Yakin bahwa usaha ini adalah usaha yang paling baik untuk diri kita. Mudah-mudahan usaha ini adalah menjadi usaha yang berkah, usaha yang bersih,
usaha yang halal dan usaha yang bermanfaat untuk orang banyak, terkhusus untuk diri kita yang melakukannya. Yang selanjutnya, sinergi dalam ketangguhan berjualan. Jadi kita harus tangguh dalam memulai usaha konter pulsa ini, dan pastikan pada semuanya butuh waktu dan proses. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya harus dilewati dengan kerja keras, kerja cerdas, ulet, disiplin, syukur, dan sebagainya. Nah, mulai saja dulu, sempurnakan belakangan. Mulai dulu, sempurnakan belakangan. Seperti tadi dikutip dari quote-nya Bob Sadino, usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang dimulai, bukan usaha yang terus ditanyakan. Nah, kapan waktu yang paling tepat untuk memulai usaha konter pulsa? Waktu yang paling tepat untuk membuka usaha konter pulsa itu adalah sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan juga nanti, apalagi kemarin, tapi dari sekarang ke depan. Oke teman-teman, terima kasih sejauh ini sudah menonton video ini. Mudah-mudahan rencana usaha teman-teman diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam usahanya. Semoga semakin hari semakin maju. Salam satu bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like and subscribe dan nyalakan notifikasinya.